adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan Mbak Christine dan juga ada Mbak Nova di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita memujikan Happy Yaya dan dilanjutkan oleh Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sekarang sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari adik-adik kita berdoa dulu. Doa akan saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan berkat-Mu pada hari ini sehingga adik-adik sekolah minggu dapat berkumpul bersama di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum firman, kita akan memujikan satu pujian, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yam. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jadi sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang cerita Alkitab yang akan kakak bawakan buat adik-adik semua. Tapi sebelum itu ada baiknya kita perkenalan dulu. Jadi adik-adik perkenalkan, nama kakak Kak Yan. Adik-adik bisa panggil dengan sapaan Kak Yan. Oke adik-adik, jadi sebelum kita membaca akan firman Tuhan, kakak akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena kami sudah sampai pada saat ini. Itu semua karena Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan mampukan kami agar supaya kami bisa mau mengaplikasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak, berkati kami. Amin.
Jadi baik adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 dan juga dari Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi kakak akan membacakannya bagi kita semua. Jadi adik-adik, bagi yang belum bisa membaca, dengarkan kakak bacakan buat kita ya. Ayub pasal 1 ayat 1 di bawah perikop kesalehan Ayub dicoba. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Seorang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 2 ayat 1 lagi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Allah, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Allah. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan juga jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi adik-adik, demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk mengawali renungan kakak pada pagi hari ini, kakak punya sebuah cerita. Cerita itu begini. Jadi di sebuah desa yang kecil terdapat satu keluarga yang rukun. Jadi keluarga yang rukun itu keluarga yang bahagia. Itu keadaannya di mana anak menghargai orang tua juga menghargai anak. Jadi anak tidak melawan dengan perkataan atau perintah dari orang tua. Jadi itu adalah contoh keluarga yang rukun. Jadi kakak harap teman-teman atau adik-adik di rumah yang masih suka melawan orang tua, mungkin dengan firman ini adik-adik bisa berubah ya. Kita lanjut ke ceritanya. Nah, di dalam keluarga bahagia ini atau keluarga yang rukun ini ada ayah, ada ibu, dan juga ada 2 anak perempuan, yaitu Cici dan Cece. Nah, keluarga ini hidup dengan sangat rukun. Pada suatu hari, tepatnya hari Minggu, itu ayah, ibu sudah bangun karena ayah dan ibu ini tahu hari Minggu adalah hari untuk gereja, harinya Tuhan. Jadi ayah dan ibu sudah bangun, terkecuali Cece dan Cici. Lalu ibu membangunkan kedua anak itu, yaitu Cece dan Cici. Ibu berkata bahwa Cece, Cici, ayo bangun, mandi, ke sekolah Minggu. Si Cici langsung bergegas bangun dari tidurnya dan pergi mandi. Tinggal si Cece. Si Cece yang masih malas karena ngantuk, dia tidak mau bangun. Dia terus tidur. Ibunya manggil lagi, Cece, ayo bangun, mandi terus ke sekolah Minggu. Si Cece bilang,
sebentar lagi mah, katanya. Tapi ibunya memaksa, ayo cepat bangun, nanti terlambat. Si Cece dengan kesal bangun terus mandi. Nah, setelah mandi mereka bergegas ke sekolah minggu, diantar oleh ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu pergi ke tempat sekolah minggu ngantarin Cece sama Cici. Terus ayah dan ibu lanjut ke gereja. Nah, ketika sampai di sekolah minggu, guru sekolah minggu menceritakan sebuah cerita. Jadi di akhir cerita itu, guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di situ. Guru sekolah minggu bilang begini, tadi pagi siapa yang sebelum datang ke sekolah minggu masih malas, harus disuruh 2-3 kali baru bangun, begitu. Ada beberapa teman yang angkat tangan, gitu. Mereka angkat tangan, termasuk si Cece. Jadi si Cece juga angkat tangan. Terus dari situ guru sekolah minggu bilang bahwa teman-teman yang hari ini masih malas sekolah minggu itu jangan ulangi kesalahan seperti itu lagi, begitu. Jadi nanti minggu depannya jangan lagi malas, karena kita bersekolah minggu itu kita datang untuk memuji nama Tuhan. Kita datang untuk Tuhan, bukan datang untuk apa, begitu. Lalu si Cece menyesal akan perbuatannya tadi pagi itu, yaitu pemalas ke sekolah minggu, dan dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya itu lagi, begitu. Jadi demikianlah cerita yang dapat kakak bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Nah, dari cerita itu adik-adik ada yang tahu apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada kita, begitu. Jadi sebenarnya dari cerita keluarga yang rukun itu mau menceritakan kepada kita atau mau memberitahukan kepada kita sebagai adik-adik bahwa dalam keadaan apapun kita harus tahu bahwa kalau hari Minggu itu kita punya tugas dan kewajiban, yaitu harus sekolah minggu, begitu. Jangan malas-malas untuk pergi ke sekolah minggu, karena di sekolah minggu itu enak. Kita pergi menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan cerita dari kakak-kakak yang mungkin memimpin sekolah minggu, gitu. Daripada kita di rumah cuman malas-malas. Jadi kalau sampai sekarang masih ada di antara adik-adik yang mama pas bangunin, ayo ke sekolah minggu, tar dulu mah, ayo ke sekolah minggu, sebentar dulu atau sabar dulu. Itu kakak harap dengan cerita pada hari ini adik-adik mau berubah. Karena si Cece saja di cerita tadi, setelah dia mendengarkan firman Tuhan atau pesan yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya, si Cece mau berubah. Dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa saya harus berubah, saya harus mengubah sifat saya yang malas sekolah minggu itu. Jadi selain si Cece, firman Tuhan juga pada hari ini mau memberitahukan kepada kita, kepada adik-adik semua, bahwa Ayub ini selama hidupnya dia itu adalah orang yang saleh, orang yang menjauhi dirinya dari hal-hal yang tidak baik, begitu. Kalau misalnya untuk adik-adik zaman sekarang, dia tidak pernah melawan orang tua atau dia tidak membohongi orang tua, begitu. Dia kemana-mana izin dulu sama orang tua, kalau orang tua bolehin baru dia keluar. Dia mau buat apa-apa dia kasih tahu dulu ke orang tua. Jadi Ayub itu seperti itu. Lalu Tuhan datang dan mengizinkan untuk Ayub ini dicobai. Tetapi di dalam pencobaannya Ayub, adik-adik, Ayub tidak pernah gentar sekalipun. Dia tetap percaya kepada Tuhan, begitu. Jadi untuk adik-adik, mungkin pencobaan yang paling berat buat adik-adik adalah waktu untuk pergi ke sekolah minggu, begitu. Mungkin adik-adik ada yang malamnya nonton atau apa sehingga jam tidurnya agak malam sehingga paginya masih mengantuk. Nah, itu adalah satu ujian terhadap adik-adik. Nah, apakah adik-adik memilih untuk tidur saja di rumah atau adik-adik mau pergi ke sekolah minggu? Tapi dengan cerita hari ini, kakak harap
adik-adik jangan pernah malas lagi untuk ke sekolah minggu gitu. Jadi mungkin ini saja cerita hari ini yang dapat kakak bagikan kepada kita semua. Kakak harap adik-adik dapat meniru perbuatan si Cece tadi. Walaupun si Cece sudah malas ke sekolah minggu, tapi pada akhirnya dia mau berubah. Dia berjanji kepada dirinya bahwa minggu depan saya tidak akan seperti itu lagi. Begitu. Jadi kalau adik-adik sudah berjanji dengan diri adik-adik, adik-adik harus melakukannya. Terima kasih adik-adik. Semoga firman hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Nah, untuk adik-adik setelah mendengarkan firman, selanjutnya kita akan memberikan sebagian dari uang kita untuk mengiringi lagu persembahan. Mari kita menyanyikan Sungai Sukacitamu. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik, sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Dek Christian. Mari teman-teman, kita akan berdoa yang akan saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Salatiga Timur datang kepada Tuhan, mengucapkan puji syukur dan berterima kasih dikarenakan pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu, walaupun secara online. Kami anak-anak sekolah minggu bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan untuk menjadi anak Tuhan yang tetap setia dan rajin beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada ibadah pagi hari ini kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Sri Bangun Wispono. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan dalam setiap pelayanannya, selalu berikan kesehatan dan memberkati keluarganya. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu juga mendoakan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam pekerjaan, memberikan kesehatan, kesabaran di dalam mendampingi dan mendidik kami putra-putrinya. Untuk guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu, kami mendoakan juga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan terima dan berkati persembahan ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Tuhan tuntun dan sertai kami untuk kembali lagi beribadah besok minggu depan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan yang mengajarkan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hampir mau selesai. Sebelum kita melakukan penutup, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Di sini Mbak Christine sama Mbak Nova mau mengingatkan lagi buat adik-adik untuk menerapkan 5M dan 2B. Untuk 5M yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Dan untuk 2B yaitu yang pertama selalu berdoa, dan yang kedua selalu berbahagia. Oke, itu tadi 5M dan 2B ya adik-adik. Nah, ibadah hari ini udah selesai. Berjumpa lagi di ibadah yang minggu depan. Dan sehabis ini ada foto-foto adik-adik yang menang lomba 17-an kemarin ya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.